ini bukan sekedar fenomena hukum, ada bargaining besar. Indonesia adalah captive market besar. Pemirsa, kritik Dr. Saiful Bahri Rurai, SH, MSI selaku Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Golkar adalah ada salah satu konsesi politik di balik penangkapan buronan BLBI Samadikun Hartono. Hal itu terlihat dari adanya perlakuan berbeda dengan buronan tindak pidana pencucian uang dana nasabah Bank Senturi Hartawan Alwi. Hal ini terungkap dalam acara diskusi mingguan Perspektif Indonesia di restoran daerah Menteng, Jakarta. Saiful menjelaskan penangkapan Samadikun ini erat kaitannya dengan sejumlah proyek negara Tiongkok yang ada di Indonesia, semisal proyek LRT dan pembangunan pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Berikut ungkapannya. Ya, ini ada proses bargaining politik tingkat tinggi karena kita tahu Pak Jokowi kebijakannya itu relatif menguntungkan investasi Cina di Indonesia, dan kita tahu Indonesia 252 juta penduduk, itu 40% dari total 500 juta 10 negara ASEAN. Kita adalah captive market yang sangat-sangat prospektif bagi barang-barang manufaktur Cina. Kita lagi menjadi incaran investasi, country opportunity lagi tinggi walaupun ekonomi lagi lemah. Tapi ini untuk prediksi ke depan, country opportunity kita itu besar. Sehingga di situ ada proses-proses bargaining menurut saya. Dan ini kalau dilanjutkan, saya berharap tidak berhenti sebatas Samadikun Hartono gitu. Karena ini nilai tukarnya besar. Nah, Cina dapat kereta cepat, dapat investasi listrik, dapat mungkin sedang mengincar pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur Indonesia untuk tol lautnya, program nasionalnya Pak Jokowi. Dan Cina secara global itu mencanangkan Maritime Silk Road, jalur sutra maritim untuk mengamankan jalur-jalur barang manufaktur perdagangan Cina ke depan. Kita perlu waspadai Cina memiliki sejarah korupsi sejak zaman dulu. Saat ini besar kemungkinan kita akan disukai Cina jika kita lengah. Terutama dalam kasus ini, kita harus hati-hati sebab Cina sudah mulai banyak berinvestasi di Indonesia. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Cina memandang Indonesia memiliki magnet politik yang menguntungkan bagi negeri tirai bambu itu. Menurut mantan Ketua HMI Cabang Manado tahun 1987 itu, Indonesia ke depan memasuki banyak tantangan keamanan seperti kejahatan lintas negara, diantaranya semakin marak darurat narkoba, aksi begal, human trafficking, sehingga hukum harus benar-benar diterapkan. Linggo, Jars Malakian, Taufik Ertalalu, Suara Jakarta.